Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah hari kedua aku jalan-jalan di Danang. Tapi hari ini aku mau explore ke Hue City. Hue City itu sekitar 2,5 jam dari kota Danang. Nah, aku ikut tour lokal, jadi kayak open trip gitu. Aku beli turnya itu di Traveloka yang Lang Chobai dan Hue City full day tour. Itu seorangnya tuh 660-an ribu rupiah. Nah, ini ada itinerary-nya. Nah, ini kita udah nyampe ke destinasi yang pertama. Jadi yang pertama itu kita dibawa kayak ke toko Pearl gitu ya, biasa toko wajib. Dan ternyata di seberang toko Pearl-nya itu adalah destinasi pertama kita, yang kayak ada lake-nya ini, Lap An Lagoon namanya. Nah, jadi ikut tour ini kita tuh dijemput dari hotel. Nanti akan dibalikin ke hotel lagi. Jadi dijemput tuh pagi-pagi kayak sekitar jam 8 pagi atau setengah 8 tergantung konfirmasi dari tour guide-nya. Terus nanti dibalikin lagi itu sekitar jam 7 malam kalau ikut tour yang Hue City ini. Dan kita udah include dapat makan siang juga. Nah, ini aku udah di destinasi yang kedua, itu di Kai Binh Thom. Jadi di makamnya Raja Vietnam. Nah, ini tuh lagi dijelasin historinya. Terus ini tuh yang di langit-langit yang atas itu yang kayak ada awan-awan sama gambar naga. Itu tuh katanya si rajanya yang ngelukis. Terus patung rajanya ini mengarah ke tunnel yang di bawah. Jadi kayak tusuk sate tegak lurus gitu sama tunnel yang di bawah gitu. Cuma di Hue City ini tuh panasnya pol-polan banget ya guys. Jadi kalau bisa tuh kalian bawa topi, bawa kipas kecil karena tuh di sini bener-bener terik. Kalau perlu bawa payung. Ini bener-bener gobios banget sih di sini. Nah, habis dari Kai Binh Thom ini kita mau makan siang dulu. Makan siangnya di restoran ini nih. Aku nggak tahu cara bacanya gimana. Cuma restorannya kayak unik gitu, kayak ada tamannya, asri banget. Nah, ini sistem makannya itu makan tengah ya. Jadi satu meja itu 6 orang. Jadi kita tuh gabung sama peserta tur lain. Cuma karena aku tuh sekeluarga yang ikut tur ini 5 orang, jadi cuma ditambahin 1 orang peserta tur lain gitu. Dan ini menu makanannya juga cukup oke buat lidah orang Indo. Ini tuh udah termasuk oke ya guys, karena makanan Vietnam yang lain tuh lebih nggak enak. Nah, ini kita udah sampai ke destinasi yang ketiga. Ini kita ke pagoda. Di Vietnam ini di tempat wisatanya kalau ada tangga yang bersejarah kayak begini, itu tuh tangganya tuh bener-bener pada curam-curam dan stepnya tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Mungkin kalau di video nggak gitu kelihatan ya, tapi ini tuh aslinya sebenarnya tuh curam banget tangganya. Sebenarnya sih aku sih kurang suka trip yang Hue City ini, karena ini tuh lebih kayak mengunjungi ke tempat-tempat histori bersejarah gitu, kerajaan Vietnam. Nah, karena aku kurang suka sejarah, jadinya aku kurang suka sama trip ini gitu. Tapi overall tripnya tuh maksudnya servisnya oke. Cuma emang destinasinya aja yang aku kurang suka. Mungkin kalau misalnya orang yang suka kayak history gitu, mereka bakal suka banget sih ke tempat-tempat kayak gini. Di setiap destinasi dikasih waktu bebasnya juga nggak gitu lama guys. Jadi kayak waktu bebasnya kayak cuma 20 menitan gitu paling lama, udah harus balik lagi ke bus. Dan ini kita lagi OTW ke destinasi yang selanjutnya. Ini destinasi yang terakhir, itu Imperial City namanya. Ini tempatnya tuh super duper luas banget. Jadi kalau misalnya jalan dari parkiran bus tuh lumayan jauh. Mana ini tuh panas jadi berasa banget. Dan katanya di dalam kerajaannya itu kalau misalnya kita mau kelilingin itu tuh bakal makan waktu kayak 1,5 jam gitu. Jadi tuh makannya kayak di dalam itu tuh kayak ada yang nyediain buggy car buat kayak orang tua gitu. Kalau yang nggak kuat jalan buat keliling-keliling, cuma kayaknya itu pasti berbayar lagi sih.
Ini kita lagi mau masuk ke dinastinya. Nanti kebetulan keluarnya itu kita nggak lewat dari sini, jadinya kita lewat pintu yang samping. Jadinya nanti pas keluar nggak bisa foto-foto di sini lagi gitu. Di sini juga banyak orang yang kayak pakai baju Vietnam gitu buat foto-foto di sekitaran area dinastinya ini. Jadi tour Hue City ini tuh kayak ada beberapa pilihan, bisa pilih tour guide-nya tuh yang bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Korea, apa Jepang, apa Chinese gitu. Harganya beda-beda, udah pasti kalau yang bahasa selain Inggris tuh harga lebih mahal. Nah, ini aku pilih yang bisa bahasa Inggris. Dan kebanyakan kalau tur-tur yang one day tour ini, itu tuh sebelum ikut turnya tuh kayak ditanyain kita tuh vegetarian apa bukan, ada alergi makanan atau enggak. Karena kalau misalnya ada alergi atau vegetarian, mereka bisa provide vegetarian food juga. Nah, di sini aku udah capek banget kelilingin dinasti ini. Aku udah nggak mau masuk ke dalam, yang situ tuh jauh, panas. Aku nunggu di sini aja. Terus di sini kayak juga ada show, mini show gitu. Jadi ada orang-orang Vietnam main musik gitu, duduk di tangga. Terus ini orang-orang turis-turis pada ngeliatin. Nah, ini dulu adalah taman rajanya. Nah, di sini estetik banget bangunannya. Jadi kayak ada gardennya, terus ada ukir-ukiran Chinese-nya juga gitu. Di sini mereka juga jual kayak souvenir-souvenir gitu. Di Vietnam itu kan terkenal sama dupanya ya. Jadi itu ada dupa yang diikat, terus diwarnain warna-warni, ada hijau, biru, merah, terus dijejerin gitu. Setelah ini kita balik ke kota Hanoi. Kita bakal diantar lagi balik ke hotel. Cuma ini aku bilang sama tour guide-nya, aku mau di drop ke Sontra Night Market aja yang deket Dragon Bridge. Karena ini tuh lagi weekend dan kita mau nonton Dragon Bridge-nya itu, naganya tuh bakal ngeluarin api sama air setiap jam 9 malam. Nah, ini tuh masih jam 7, jadinya kita mau makan malam dulu di night market ini. Makanan di night market ini kan kebanyakan street food ya, jadi kayak sate-satean gitu-gitu. Dan jangan berharap murah ya guys, di Vietnam itu semua di tempat wisatanya itu tuh mahal-mahal. Jadi ini tuh kayak sate satu tusuk aja, itu tuh harganya kayak 50.000 Vietnam dong. Atau sekitar kayak 35-40.000 satu tusuk sate loh. Jadi selain ada street food di night market ini juga kayak jualan souvenir, terus Asian figure, terus ada jualan baju-baju, bantal-bantal, terus ada juga beberapa kayak pelukis yang bisa ngelukis langsung wajah kita on the spot gitu. Cuma ini kayaknya pasarnya tuh agak overhype ya, jadi tuh sebenarnya pasarnya nggak sebesar itu sih. Dan aku rekomen banget kalian tuh kalau kesini wajib beli kaos. Jadi di sini tuh banyak yang jual kaos, harganya 80.000 Vietnam dong. Itu tuh kualitas kaosnya bagus banget guys. Cuma aku nggak ada videonya, kalian wajib banget beli, kalau perlu borong. Karena itu bener-bener bagus banget kualitasnya dengan harga 80.000 Vietnam dong tuh murah banget menurut aku. Nah ini karena udah mau jam 9, jadi kita duduk
di sini, terus pesan minuman juga, terus sambil nungguin jam 9 nonton si dragonnya ini keluarin fire. Jadi ini tuh dia bakal ngeluarin setiap 2 menit. Jadi setelah jam 9 setiap 2 menit dia bakal semburin api. Terus nanti menit keberapa di endingnya dia tuh bakal semburin air. Airnya tuh juga nanti bakal nyembur lagi setiap 2 menit. Posisi si tempat nonton Dragon Bridge-nya ini itu tuh ada di Sontra Night Market. Jadi kalian kalau ke Sontra Night Market sekalian aja pas weekend, sekalian bisa nonton si Dragon Bridge ini. Nah ini malam ketiga aku di Danang, aku pindah hotel, nginep di Golden Lotus Hotel. Ini tuh cuma jalan kaki 1 menit aja dari hotel aku yang sebelumnya. Sebelumnya kan aku nginep di Santa Luxury Hotel. Nah di Golden Lotus ini malah depannya itu langsung night market juga, cuma nggak sebesar Sontra Night Market, lebih kecil lagi. Tapi di sini sate-sateannya harganya agak lebih murah. Nah ini room tour kamarnya, kalau aku sih jujur lebih suka yang di Santa Luxury Hotel ya buat kamarnya, soalnya di sana tuh lebih modern dan ruangannya itu juga gede banget. Kalau di sini agak lebih sempit. Dan di sini juga view-nya itu bukan pantai, tapi view-nya itu night market-nya itu. Nah ini sate yang di depan Golden Lotus Hotel ini itu tuh enak banget dan harganya tuh cuma 25.000 Vietnam dong satu tusuknya. Soalnya di night market ini nggak se-hype itu, jadinya harganya masih rada affordable. Nah ini aku beli pop mie Boham ini nih di Vietnam dan kalian wajib banget cobain ini. Ini tuh enak banget guys. Oke, jadi ini udah keesokan harinya. Hari ini aku mau pergi ke Bana Hills. Jadi Bana Hills itu wajib banget dikunjungin kalau misalnya kita pergi ke Danang. Jadi 1 harian bakal habisin waktu di situ. Dan selama perjalanan ke situ ini aku lihat ada kayak iring-iringan orang yang lagi mau ngubur juga. Lucu banget, dia kayak diiringin musik gitu sepanjang perjalanan tuh, kayak ada marching bandnya gitu sepanjang mengarah ke tempat kuburannya. Nah ini mungkin tuh peti matinya nih yang di mobil ini. 45 menit perjalanan dari hotel ini udah nyampe di Bana Hills. Jadi ini dari parkiran mobil kita harus naik bus tuh, bus yang putih tadi. 2 menit aja sih buat ke loket tiketnya ini. Nah aku tuh karena ke Bana Hills ini aku udah beli tiket, jadi nggak usah beli tiket lagi. Aku udah beli tiket di Traveloka. Dan aku dari Danang ke Bana Hills ini aku tuh sewa mobil. Jadi round trip gitu. Jadi nanti dia ngedrop kita ke sini dan akan jemput kita lagi sesuai waktu yang udah kita pilih di aplikasi Klook. Nanti pagi-pagi supirnya itu bakal ngechat ke kita kalau misalnya dia tuh udah nyampe gitu. Jadi kita masukin aja lokasi penjemputannya mau dari mana ke mana gitu. Aku booking pengantaran mobil ini harganya itu kalau nggak salah waktu itu PP udah 500.000 rupiah deh kalau nggak salah. Jadi itu tuh tergantung berapa seat mobil yang kita booking. Aku bookingnya karena aku 5 orang, jadi aku bookingnya buat 5 yang bisa isi 5 orang gitu. Kalau misalnya yang booking yang buat 4 orang atau 2 orang itu lebih murah lagi, pokoknya start from 200.000. Dan menurut aku ini tuh jauh lebih murah daripada kalau misalnya kita tuh naik Grab PP aja mungkin bakal habis 700.000. Karena sekali jalan tuh udah 300 sampai 400.000 rupiah gitu kalau naik Grab ke sini. Jadi ini tuh kita bakal naik cable car dulu buat ke atasnya, itu kurang lebih 20 menit deh kalau nggak salah. Dan di sini tuh ternyata aku tuh bukan salah jalur sih, jadi jalurnya tuh kayak kebalik. Harusnya tuh orang tuh pulangnya lewat sini, aku malah perginya tuh lewat sini. Karena ternyata ini tuh kalau nggak salah ada 4 jalur cable car buat ke atas. Jadi tuh kebanyakan orang kalau pergi ke Sun World Bana Hills ini, dia tuh bakal nyampe ngeliat yang si tangan megang jembatan dulu, yang si Golden Bridge itu. Cuma ini tuh pas nyampe, aku tuh ke bagian French Village dulu. Yang mana biasanya orang-orang tuh pergi ke situ tuh yang di bagian akhir. Tapi justru aku malah rekomen kalian juga perginya jalurnya kebalik gini kayak aku, karena menurut aku ini lebih efektif.
Dan kita bisa main yang indoor dulu pas masih panas, terus kita baru terakhir ke yang tangan megang jembatan itu pas udah sore-sore, pas udah adem, pas gak terlalu panas. Aku beli tiketnya ini di Traveloka, itu satu orang tuh 560-an ribu. Tapi aku beli tanpa makan siang buffet. Jadi tuh di Traveloka atau di aplikasi lain itu tuh banyak yang jual udah include sama buffet. Pokoknya kayak beda 200 ribu gitu deh. Dan menurut aku kalau kalian kesini better kalian ambil package yang udah sama makan siang buffet aja. Karena di atas tuh makanannya tuh juga mahal gitu. Kayak satu porsi tuh bisa 180 ribuan rupiah gitu. Jadi mending kalian bayar ekstra 200 ribu aja buat buffet. Langsung dapet buffet daripada makan ala carte tapi 180 ribu rupiah. Dan kalau kesini kalian tuh usahain ambil petanya, perhatiin petanya. Karena di sini tuh cable car-nya tuh lines-nya tuh banyak banget. Dan jurusannya tuh beda-beda gitu, takutnya nanti nyasar. Nah ini nih peta Sunworld-nya. Ini tuh gede banget. Dan itu kelihatan cable car-nya tuh harus naik yang mana kalau misalnya kita mau pergi ke tempat mana gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa lokasi, ada Fantasy Park, ada French Village, ada Golden Bridge, terus ada juga pagoda. Nah, ini aku kebetulan nyampe pertamanya itu di French Village. Jadi ini tuh kayak Itali Paris gitu. Foto-foto di sini tuh estetik banget dan di sini juga banyak restoran-restoran. Dan ini tuh kan panas banget ya. Jadi tuh aku rekomen kalian tuh kalau lagi siang-siang di sini, itu tuh kalian main ke yang indoor theme parknya dulu. Itu tuh namanya Fantasy Park. Jadi kalian ikutin maps-nya aja, cari ke bagian Fantasy Park. Jadi main yang indoornya dulu kayak ada 4D, 5D gitu-gitu. Terus di bagian French Village ini tuh juga kayak banyak show-show dancer gitu. Mungkin kalau di Disneyland tuh kayak ada paradenya gitu. Cuma ini cuma di satu lokasi aja dan nonton orang-orang ngedance. Itu juga ada jadwalnya. Jadwalnya itu juga nanti bisa dilihat di sekitar sini kayak ada papan pengumumannya gitu. Dan kalau misalnya kesini usahain kalian tuh emang udah siapin waktu 1 harian full. Karena ini aja aku udah dari jam 8 atau jam 9 pagi gitu. Sampai jam 5 sore aja itu harus buru-buru banget gitu. Jadi kalau bisa sih sampai jam 7 malam mungkin pas kali ya waktunya. Karena aku udah keburu janjian minta dijemputnya tuh jam 5 dan dia tuh gak mau ngubah jamnya itu. Dia minta tetap jam 5 sesuai kesepakatan awal. Padahal aku udah bilang minta ke supirnya, aku tuh request bisa gak jam 6, dia bilang gak bisa. Jadi kalau misalnya kalian booking penjemputan yang via klub itu, usahain kalian tuh jamnya tuh udah bener-bener saklek sesuai gitu. Nah ini salah satu contoh pas aku lagi lewat, ini tuh ada show dancer gitu. Jadi ini tuh aku turun naik lift 1 level di bawah tempat yang tadi itu. Ini aku masuk ke dalam Fantasy Park. Jadi Fantasy Park ini tuh ada 3 level dan isinya tuh mainan indoor theme park semua. Di sini tuh udah include ya, udah termasuk di dalam tiket. Jadi kita bisa naik kecuali mainan yang pakai koin. Kayak misalnya main pump dance atau enggak main mobil-mobilan yang masukin koin itu tuh koinnya tuh harus bayar lagi. Nah ini aku lagi masuk ke dalam Jurassic Park. Ya di dalam sini isinya kayak cuma dino-dino buat anak kecil gitu sih. Oh iya, sebelum masuk ke Bana Hills ini itu tuh tasnya tuh bakal dicek. Terutama yang kayak bawa backpack ransel gitu. Kalau yang isinya kayak makanan, snack-snack gitu tuh bakalan diambil. Jadi tuh kayak nggak bisa bawa snack gitu ke dalam sini. Jadi mau nggak mau ya kalau lapar ya harus beli makanan di dalam sini. Dan makanan di dalam sini mahal-mahal pol harganya. Aqua aja itu 30.000 Vietnam dong, atau sekitar kayak 20 ribuan rupiah gitu ya. Kalau Aqua masih oke lah ya di tempat wisata 20.000.
Kalau kayak kopi-kopi itu harganya tuh kayak 70 ribuan, 80 ribuan. Kalau misalnya makanan berat itu harganya kayak 200 ribuan gitu satu porsi. Nah, ini salah satu mainan yang berbayar nih, main mobil-mobilan ini karena harus pakai koin. Ini harus beli koinnya lagi. Nah, ini tuh udah mau jam makan siang, aku tuh bingung mau makan apa. Karena aku kan nggak tahu ya tadinya harga makanan di dalam sini bakal semahal itu gitu loh. Jadi ya kita tuh lagi mikir apa kita makan buffet aja ya. Karena makan buffet sama makan ala carte tuh cuma beda tipis banget, lebih worth it makan buffet walaupun mahal gitu ya. Dan akhirnya aku nemu satu restoran namanya Rosa Fried Chicken. Ini kayaknya paling murah se-Sunworld Bana Hills deh. Ini tuh harganya tuh kayak masih agak lebih manusiawi ya, kayak masih 180 ribu Vietnam dong gitu. Itu tuh udah termasuk manusiawi guys di sini. Jadi udah dapet ayam, kentang, sama minuman. Bisa pilih mau orange juice atau Thai tea. Nah, ini tuh masuknya kita harus lewat eskalator yang di gate ijo-ijo ini nih. Kita harus naik ke atas dulu. Nanti keluarnya lewat situ lagi. Jadi aku rekomen kalau misalnya kalian agak lebih mau menghemat makan siang, bisa makan di Rosa Fried Chicken itu sih. Karena aku udah survei keliling-keliling, yang paling murah yang itu. Dan tadinya kesini kan aku mau cobain Alpine Coasternya, walaupun ini tuh berbayar lagi, tapi aku tuh mau gitu loh cobain ini, tapi tuh ternyata tuh tutup. Aku juga nggak tahu sih tutupnya kenapa, tapi sih dia emang bilang kadang buka kadang tutup. Tapi tuh biasa tutup karena cuaca nggak mendukung. Tapi menurut aku ini tuh cuacanya tuh lagi bagus gitu loh, nggak hujan, nggak mendung, malah panas. Tapi kenapa tutup? Malah aku pengen banget naik Alpine Coaster di sini. Kayaknya tuh kalau nggak salah tiket Alpine Coasternya tuh 70 ribu Vietnam dong deh satu orang. Nah, yang di segmen area yang ini itu tuh kan kayak Romawi-Romawi gitu. Gardennya tuh estetik banget, terus view-nya juga bagus banget. Nah, ini aku tuh lagi mau mengarah ke Lunar Castle. Jadi di dalam Lunar Castle ini itu tuh juga banyak permainan indoor. Dan permainan indoor yang di Lunar Castle ini lebih bagus daripada yang Fantasy Park yang tadi menurut aku ya. Pokoknya kalau di sini kalian harus banget perhatiin petanya. Kalau nggak bakal muter-muter nyasar malah jauh. Karena di sini tuh untuk menuju ke misalnya ke suatu tempat itu harus ada yang harus naik cable car lagi, atau enggak ada yang naik monorail. Itu udah include juga sih di dalam tiketnya. Dan kalian harus pinter-pinter baca petanya, ngelihat jalan mana yang paling cepat menuju ke tempat itu gitu. Nah, yang bangunan castle ini itu namanya Lunar Castle yang aku bilang tadi. Di dalamnya itu ada permainan indoor theme parknya juga. Jadi kalian jangan lupa buat datang ke Lunar Castle ini. Ini kebetulan pas aku lewat kayaknya tuh lagi jam-jam tertentu. Dia tuh keluar gitu kayak pion apa raja. Apa ya ini bentuknya kayak anjing, kuda. Gak jelas ada sayapnya tapi kakinya kayak kuda tapi mukanya kayak anjing. Nah dia keluar terus kayak ada suara ringing bell gitu tuh jam 2 siang tuh. Ini habis dari Lunar Castle aku tuh mau naik monorail ini buat balik lagi ke cable car mau ke Golden Bridge. Jadi naik monorail ini kayak cuma
2 menit 3 menit gitu, supaya nggak capek jalan kaki aja balik ke tempat yang tadi. Karena kita harus naik cable car buat ke tempat pagoda sama ke tempat Golden Bridge itu. Terus sama ada satu lagi taman bunga yang ada bentuk Cinderella-nya gitu. Di sini aku udah mulai cepet-cepet karena ngejar waktu, takut nggak keburu ngelihat Golden Bridge-nya sama ngelihat pagodanya. Karena ini tuh udah mau jam 4 sore. Karena paling telat jam 4:30 kita harus turun ke bawah, karena turun ke bawah itu cable car kan 20 menit ya, dan aku tuh takut kalau sore tuh ngantri, orang-orang tuh pada turun ke bawah. Karena pas aku lewat itu tuh kayak jam 3 sore gitu tuh udah pada ngantri banget cable car yang turun ke bawah. Dan untung aja ini tuh aku perginya weekday guys, jadi tuh ini tuh hari Senin. Dan ini kita udah nyampe di station cable car-nya. Jadi tuh turun eskalator ini langsung ketemu si Golden Bridge-nya ini. Ikoniknya si Bana Hills sama ikoniknya si Danang. Dan di sini harus sabar-sabar banget buat ngambil foto. Karena aku udah hampir bete di sini karena nggak dapat foto yang bagus, padahal udah jauh-jauh sampai ke Danang demi mau foto di tangan raksasa ini. Tapi tuh banyak banget foto bomnya dan semua orang juga mau dapat foto yang bagus gitu di sini. Dan aku tuh dengar dari beberapa rekomendasi orang, better tuh justru kalau datang ke Golden Bridge ini itu tuh pas sunset, katanya tuh lebih bagus dan lebih sepi, nggak ada orang. Cuma kan aku nggak mungkin ya nungguin sampai sunset, aku harus sampai di bawah itu jam 5 sore. Jadinya mau nggak mau ya udah seadanya aja. Dan ngeliat view di sini tuh bener-bener kayak negeri di atas awan. Kalau ngeliat ke bawah, awannya bahkan ada di bawah kita tuh. Di sini kayak adem banget sih. Mungkin karena aku perginya ini udah sore juga, aku nyampe di sini. Nah terus dari sini kita jalan ke pagoda. Jadi kita harus ngelewatin yang garden-garden ini dulu. Dan ini agak lumayan jauh juga nyampe ke pagodanya. Karena aku buru-buru, jadi aku tuh cuma nyampe di taman yang ada Cinderella-nya ini doang. Terus aku masuk ke labirinnya juga, yang ujung-ujungnya aku nyesel masuk ke labirin itu karena keluarnya susah. Udah waktunya mepet, aku pakai cara masuk ke dalam situ lagi. Ini karena waktunya udah gak keburu dan gak cukup, aku jadinya lihat pagodanya dari jauh aja tuh. Karena kalau jalan ke sana agak lumayan jauh juga. Tapi kayaknya di sana itu ada cable car yang buat turun ke bawah deh kalau aku nggak salah dari pagodanya itu. Tapi aku mutusin buat balik aja ke tempat cable car yang awal. Maksudnya ke tempat cable car yang udah pasti jalan, karena aku takut cable car yang di pagoda itu tuh nggak jalan gitu loh. Dan untungnya ini tuh pas aku turun bener-bener nggak ngantri sama sekali. Akhirnya aku bisa turun cepet, nyampenya malah lebih cepet daripada jam 5. Udah nyampe di parkiran lagi, padahal tadinya aku pikir aku bakal kayak nyampe di tempat parkir kayak 5:30 gitu. Ini pas turun tuh agak berkabut ya, padahal pas kita naik itu tuh bener-bener cerah banget, mungkin karena udah mau malam juga. Pokoknya kalau misalnya kalian ke Danang, kalian tuh wajib banget ke Sunworld Bana Hills ini, karena menurut aku tuh bener-bener super duper worth it banget kesini. Dan dengan harga tiket 560.000 ya oke lah buat seharian gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tuh perginya nggak grup yang besar kayak 1 atau 2 orang,
kalian tuh bisa beli di Traveloka atau di Klook juga yang udah include transfer dari Danang ke Sunworld Bana Hills. Itu lebih mahal 90 sampai 100 ribu rupiah gitu tiketnya. Ya oke lah kalau misalnya orangnya cuma 1 atau 2 orang gitu. Nah ini pas dibalikin ke Danangnya, kita tuh minta diturunin di Chohan Market aja daripada ke hotel, karena kita mau jalan-jalan ke sini. Dan di Chohan Market itu kebanyakan jualannya tuh tas rajutan. Jadi di Danang ini, dia di Vietnam lah, itu tuh kayaknya spesialis tas rajutan deh. Dan di sini tas rajutannya tuh lumayan murah-murah. Dan ini aku makan malam, aku masuk restoran random aja jualan sate. Dan di sini tuh uniknya satenya tuh makannya dibungkus pakai rice paper, terus sama mangga asem. Ya gitu-gitu deh. Tapi enak sih guys. Tapi satenya lumayan pricey juga ya, per 10 tusuk itu harganya kayak 100 ribuan gitu. Nah habis makan malam ini aku jalan kaki ke ujung gang. Itu tuh ini deket sama sungai Han River. Jadi ini tuh namanya Han River. Ini sungainya itu juga dilewatin sama Dragon Bridge yang kemarin yang nyembuhin api itu. Dan segitu dulu perjalanan aku explore Danang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog. Bye guys!